Udah ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga ya ini. Nah, jadi pertemuan ketiga kita akan ngebahas matriks. Nah, sebenarnya matriks ini itu sama aja sama kayak di matriks yang ada di SMA. Kalau ada yang dari SMK nggak? Ada, Bang. Di SMK belajar matriks juga nggak? Ada Bang. Ada ya. Oke. Sebentar ya, ini nggak mau geser. Nah, jadi sebelum kita ngebahas matriks lebih lanjut, di sini saya pengen nge-review dulu lah. Jadi di sini tuh matriks adalah suatu jajaran persegi panjang dari bilangan-bilangan. Nah, jadi sebelumnya saya pengen nanya dulu deh. Kan matriks itu kan punya ordo ya. Kalau misalkan saya punya matriks kayak gini, misalkan ini kayak gini. Nah, ini ordonya berapa? 2 kali 2. Ya, benar. Nah, jadi ordo itu baris dikali kolom. Kalau ini barisnya itu 2, kolomnya 2. Nah, terus kalau misalkan saya punya matriks kayak gini, ya benar, matriks kayak gini. Nah, ini ordonya berapa? Kalau ini kan 2 kali 2 nih. Gampang lah. Ini ordonya berapa? Terus kalau misalkan saya punya matriks kayak gini, ini ordonya berapa? Terus kalau misalkan matriksnya kayak gini, ini ordo berapa? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Nah, oke. Jadi sebelum kita ngomongin ordo, itu kita harus tahu dulu. Ini kan baris kali kolom kan. Nah, sebenarnya baris itu yang mana dan kolom itu yang mana? Nah, kalau baris, saya tulis di sini ya. Saya ganti warna dulu. Jadi baris. Baris itu ya kayak kalian disuruh baris upacara. Nah, baris itu dia bentuknya mendatar gitu. Mendatar kayak gini. Kalau kolom, dia bentuknya itu vertikal ke bawah. Nah, kalau misalkan saya tanya nih, misalkan ini kayak gini ya. Ini ada berapa baris? Jawabannya ada 3. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, itu baris. Kalau misalkan kayak gini, ini ada berapa kolom? Ini ada 3 kolomnya. Ini 1, ini kedua, ini ketiga. Nah, kalau kita ditanya tentang yang ini ada berapa baris? Ya, cuma ada 1 doang. Jadi di sini ordonya itu 1 dikali, kalau kita lihat kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi di sini matriks 1 kali 3. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang ini matriks ordo berapa? 3 kali 1, Bang. Nah, ya benar. 3 kali 1. Jadi barisnya itu 1, 2, 3. Kolomnya cuma ada 1. Kayak gitu. Nah, anggap aja lah lurus ya. Nah, terus yang ini ordo berapa nih? 1 kali 1, Bang. 1. Ya, 1 kali 1. 1. Karena kalau kita lihat barisnya itu cuma 1, terus kolomnya juga cuma 1. Jadi 1 kali 1. Nah, ini penting, jangan sampai kebalik ya antara baris dan kolom. Karena ini dasar banget nih baris sama kolom ini. Oke, habis itu nggak ada yang mau nanya kan? Aman lah ya. Aman, Bang. Oke. Lanjut, Nah, Bang. jadi di sini kita akan belajar operasi-operasi matriks, operasi-operasi dasar aja sih. Kayak penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian nggak ada. Nggak tahu ya kenapa nggak ada. Nah, nanti di sini penjumlahan dan pengurangan, kalau penjumlahan mah gampang aja gitu. Ya dijumlahin aja matriksnya. Kayak misalkan kayak gini lah. Misalkan aja nih contoh nih. Terus ditambah sama matriks yang bentuknya kayak gini. 4, 3, 2, 1. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya ordonya harus sama. Ini kan ordonya kan sama nih, 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 2.
Nah, syaratnya harus sama. Kalau misalkan ordernya itu nggak sama, dia nggak bisa kita jumlah, nggak bisa kita kurang. Oke. Nah, ini hasilnya yang kita jumlahin, ini ditambah sama yang ini, hasilnya itu 5 kan. Yang ini ditambah sama yang ini, hasilnya 7. Ini ditambah sama ini, hasilnya 5. Ini ditambah ini, hasilnya 5. Kayak gitu gampang lah pokoknya kalau penjumlahan dan pengurangan. Nah, terus ada yang namanya perkalian skalar. Nah, skalar itu dia nggak ada, kalau di fisika itu skalar itu dia cuma punya nilai doang gitu. Jadi contohnya kalau di perkalian skalar itu misalkan saya punya angka, misalkan gini deh, misalkan ini K. K itu suatu bilangan skalar. Nah, di sini ada matriksnya nih. Matriks A, di sini B, C, D, kayak gini. Nah, ini tinggal kita kali masuk aja gitu. Jadi di sini KA, terus dikali masuk juga ke B, KB, KC, terus di sini KD. Nah, ini tinggal dikali masuk aja, terus ini ada sifat-sifatnya. Terus kita lanjut. Nah, terus ada yang namanya transpos. Nah, intinya dari transpos ini, itu yang dari awalnya itu baris, dijadiin kolom. Nah, terus gimana nih? Contoh nih ya. Contoh misalkan, saya punya matriks 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini matriks A lah. Misalkan ini namanya matriks A. Terus matriks A transpos itu berubah dia. Ini kan barisnya nih. Ini baris ya. Ini baris. Nah, baris ini berubah menjadi kolom. Jadi dia berubah kayak gini. Ini 1, di sini 2, yang ini juga berubah jadi kolom, 3, sini 4. Kayak gitu. Terus di sini ada sifat-sifatnya, terus A transpos, ditranspos lagi, itu hasilnya jadi A. Ini sama aja lah, tinggal T-nya dikali masuk ke dalam. Ini sama, ini juga sama. Ini K itu kan skalar ya, skalar itu nggak bisa ditranspos, jadi dia tetap K aja di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya nih. Oke, nah di sini untuk soal 1 sampai 3, misalkan matriks A ini, B itu ini, C itu ini. Nomor 1, hitunglah nilai 4B min 1/2C min A. Oke, nah coba kita jawab ya. Sebenarnya ini gampang sih materi matriks itu. Karena dia nggak terlalu berhubungan sama modul 1, 2, 3. Jadi untuk nomor 1 itu 4B, terus minus 1/2C minus A. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Jadi di sini itu 4 ya. Terus kita masukin matriks B-nya. Matriks B-nya itu yang ini. Minus 3, 5, 1, 0, 4, 2, 2, minus 3, minus 1. Habis itu dikurang 1/2. Di sini masukin matriks C-nya. Matriks C-nya itu 0, minus 1, terus 5, minus 2, 0, 2, minus 1, 0, minus 3. Habis itu dikurang sama matriks A-nya. Matriks A di sini 2, terus minus 3, di sini 4, 1, 0, minus 5, minus 2, 4, di sini 7. Nah, ini sama dengan 4-nya ini itu dikali masuk ke dalam. Kayak di sifat yang skalar tadi itu. Jadi 4 dikali minus 3 jadinya dia. Minus 12 dikali 5 itu 20, dikali 1 hasilnya 4, kali 0 ya 0, dikali 4 16, dikali 2 itu 8, terus dikali 2 di sini 8, minus 6, minus 12 maksudnya. Terus di sini minus 4. Habis itu ini
1/2-nya ini kita kali masuk ke dalam. 1/2-nya aja ya, nggak pakai minus. Jadi 1/2 dikali 0 itu 0. 1/2 dikali minus 1 jadi minus 1/2. Dikali 5 itu jadi 5/2. Habis itu dikali minus 2 hasilnya jadi minus 1 ya. Minus 1, di sini 0, di sini jadi 1, di sini jadi minus 1/2. Dikali 0 jadi 0. Ini dikali minus 3 jadinya minus 3/2. Terus dikurang. Ini tinggal ditulis ulang aja. 2 minus 3, 4, ini 1, ini 0. Ini minus 5 ya. Minus 5. Di sini minus 2, di sini 4, di sini 7. Kayak gitu. Nah, habis itu ini tinggal dikurang aja. Ada yang mau bantu nggak ini? Hasil pengurangannya berapa? Tahu nggak nguranginnya gimana? Jadi minus 12 dikurang 0 dikurang 2. Kayak gitu. Jadi hasilnya di sini itu jadi minus 14. Bener nggak? Oh iya Bang, benar. Bener. Iya Bang. Nah, terus ini juga sama. 17. Enggak deh. Ini langsung aja saya tulis ya hasilnya. Ini 5/2. Ini 0. Ini 16. Ini 12. Ini 10 setengah. Ini minus 16. Ini tuh minus 4 dikurang ini. Ini kan 1,5. Tambah 1,5 jadi 2,5. Dan 9,5. Atau 9,5. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh iya. Udah. Gak ada. Kosong bang. Gak ada bang. Aman. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut yang nomor 2 nih. Ini coba saya batasin dulu lah. Nomor 2 itu soalnya 2A dikurang 2B sama dengan 2A minus 3C ditambah 2D. Dia minta tentukan D, tentukan matriks D. Nah, sebenarnya ini tinggal kita pindahin dulu. Yang nggak ada D-nya, kita pindahin semuanya ke kiri. Jadi ini, itu saya pindahin ke kiri, jadinya gini. 2A minus 2B. Ini jadi minus 2A. Minus 3C-nya pindah ke kiri jadi plus 3C sama dengan 2D. Nah, ini kan bisa saling terkurang ya sama yang ini. Bisa habis terkurang. Jadi di sebelah kiri itu sisa minus 2B ditambah 3C sama dengan 2D. Nah, ini penulisannya pengen saya balik ya, supaya lebih enak gitu. Saya balik jadi kayak gini. Di sini minus 2B ditambah 3C. Kayak gitu, terus ini tinggal kita masukin matriks B-nya itu. Di sini tinggal kita masukin ya. Matriks B-nya itu minus 3, di sini 5, di sini 1, 0, terus 4, di sini 2, 2, minus 3, minus 1. Di situ ditambah 3, di sini C. C-nya itu ini 0, minus 2, minus 1, terus minus 1, 0, 0, di sini 5, di sini 2, di sini minus 3.
Nah, terus caranya hampir sama kayak tadi. Jadi minus 2-nya ini dikali masuk ke sini semuanya. Terus juga 3 ini kita kali masuk semuanya ke sini. Kayak gitu. Nah, terus ini ya udah deh, saya kali masuk manual dulu deh. Sebenarnya saya pengen nulis langsung hasilnya tadi. Ini jadi kita kali masuk ke sini jadinya 6, dikali masuk ke sini jadi minus 10. Minus 2 dikali 1 itu jadi minus 2. Di sini 0, di sini minus 8, di sini minus 4, di sini minus 4 juga, jadi plus 6, terus di sini plus 2. Di situ ditambah, kalau misalkan saya salah ngaliinnya bilang ya, takutnya 6 minus 10, minus 2, minus 8, minus 4. Nah, benar. Nah, habis itu 3 ini kita kali masuk ke dalam juga sama 3 kali 0 itu 0, dikali minus 1 jadi minus 3, dikali 5 itu 15, dikali minus 2 dia jadi minus 6, dikali 0 dia 0, dikali 2 jadi 6, dikali minus 1 dia minus 3, dikali 0 dia 0, dikali minus 3 dia minus 9. Nah, terus habis itu tinggal ditambah aja gitu. Nah, ini kalau ditambah nanti hasilnya sama dengan, tinggal dijumlahin aja kayak biasa ya. 6 ditambah 0 itu jadinya 6, minus 10 ditambah minus 3 itu jadinya minus 13, minus 2 ditambah 15 itu jadinya 13, dan seterusnya ya. Ini kalau dihitung nanti hasilnya di sini tuh minus 6, minus 8, ini 2, yang ini minus 7, yang ini itu 6, di sini minus 7. Kayak gitu. Nah, tapi di sini itu masih 2D. Di sini kan masih 2D. Nah, soalnya bilang dia pengennya D-nya aja. Berarti kalau kita pengen dapat D-nya aja, berarti seluruh nilai yang ada di dalam matriks yang ini, itu kita bagi sama 2. Jadi seluruh nilai yang ada di dalam matriks ini, kita bagi sama 2 ini. Supaya kita bisa dapat hasil D ini. Jadinya di sini itu 3, yang ini minus 13/2, yang ini 13/2, yang ini minus 3 ya. Minus 3, ini jadi minus 4. Yang ini jadi 1. Ini minus 7/2. Yang ini itu 3. Yang ini minus 7/2. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih aman bang. Nyaman lah ya. Gampang. Masih aman. Cuman tambah-tambah biasa doang. Oke, nah sekarang kita coba kerjain nomor 3 nih. Nomor 3 ini dia udah masuk ke transpose ya. Jadi di sini tadi ya, masih ingat nggak tadi? Kalau misalkan saya punya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini misalkan A tadi kan. Nah, terus saya bilang tadi kalau A transpose, dia barisnya berubah menjadi kolom. Baris ini jadi kolom. Jadinya 1, 2, berubah, 3, 4. Nah, kayak gitu. Nah, untuk nomor 3, kita jawab. Kita coba kerjain yang ini dulu ya. A ditambah B. A ditambah B transpose. Nah, jadi ini matriks A-nya kita tulis di sini. Di sini itu 2, minus 3, di sini 4, di sini 1, 0, minus 5, di sini minus 2, di sini 4, di sini 7. Habis itu ditambah sama matriks B-nya. Itu minus 3, di sini 5, di sini 1, 0, 4, 2, 2, minus 3.
minus 1. Nah, ini habis itu habis ditambah terus ditranspos gitu. Nah, ini kita coba tambah dulu ya. Ini ditambah ini jadinya 2 ditambah minus 3 itu jadi minus 1. Minus 3 ditambah 5 itu hasilnya 2. 4 ditambah 1 hasilnya 5. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 0 ditambah 4 dia hasilnya 4. Minus 5 ditambah 2 itu hasilnya minus 3. Minus 2 ditambah 2 ya jadi 0. 4 ditambah minus 3 itu hasilnya 1. 7 ditambah minus 1 hasilnya 6. Nah, habis itu ditranspos nih. Ini udah bener belum? Minus 1, 25, 1, 4, minus 3, 0, 16. 0. Nah, habis itu Bentar, Bang. kita ubah dia. Karena ditranspos tadi baris yang ini itu jadi kolom. Jadi di sini minus 1, terus di sini 2, di sini 5. Ini berubah jadi 1, 4, minus 3. Ini berubah menjadi 0, 1, 6. Kayak gitu. 24. Nah, ini udah selesai buat yang ini, jawabannya ini. Nah, terus kalau yang A transpos ditambah B transpos, itu sama aja caranya, cuman A-nya itu ditransposin dulu ya. Jadi di sini itu A transpos, itu sama dengan, ini berubah ya jadinya, 2 minus 3, 4, habis itu di sini 1, 0, minus 5, habis itu di sini minus 2, 4, 7. Nah, untuk B yang transposnya itu sama aja. Minus 3, di sini 5, di sini 1, di situ 0, 4, 2, di sini 2, minus 3, minus 1. Nah, untuk menjawab yang ini ditambah sama ini. Nah, udah bisa kan lah? Bisa kan lah ya nambahin ini aja? Biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Coba. Saya intinya tuh tahu cara buat ngetransposin matrik. Intinya kayak gitu sih. Oke, nah ada yang mau ditanya dulu nggak? Berarti Bang, nanti jawabannya Bang, A transport tambah B transport sama dengan A tambah B ditransfer kan Bang? Kurang tahu sih saya. Ya udahlah kita coba kerjain deh. A transpos ditambah B transpos. Ini langsung aja ya, langsung aja. Sini 2 ditambah minus 3 itu jadi minus 1. 1 ditambah 0 itu 1. Minus 2 ditambah 2 itu jadinya 0. Minus 3 ditambah 5 itu jadi 2. 0 ditambah 4 itu hasilnya 4. 4 ditambah minus 3 dia 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Minus 5 ditambah 2 itu hasilnya minus 3. Ini tadi 7 ya. 7 ditambah minus 1 dia hasilnya 6. Kalau kita lihat hasilnya sama ya. Jadi A ditambah B transpos itu sama hasilnya dengan A transpos ditambah B transpos. Jadi dia tuh sama. Sama dengan ini. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya yang paling susah itu di matriks itu, dia tuh tentang perkalian matriks. Nah, jadi agak susah gitu. Cuman kalau misalkan kalian paham perkalian matriks ya, yang lainnya tuh ya mudah gitu. Kan kayak penjumlahan sama pengurangan, perkalian skalar, tadi kan gampang ya, kayak biasa. Cuman kadang-kadang kebalik nih antara perkalian matriks. Jadi sebelumnya gini, jadi kalau misalkan ya, jadi di sini itu misalkan A adalah matriks berukuran M kali L. Nah, jadi di sini itu ada matriks A, dia berukuran yang ini tuh
M dikali L. Dan B adalah matriks berukuran L kali N. B itu L dikali N. Maka C adalah suatu matriks yang berukuran, kayak 10 menit lagi. Nah, terus kalau misalkan kita bikin gini, C itu sama dengan A dikali B. Nah, kadang gini, sebelum kita mengalihkan ini, itu kita harus lihat dulu. Kita lihat bahwa gini, ini kan kolom, ini baris, ini kolom kan, ini baris, ini kolom. Nah, kolom di matriks yang pertama, kolom yang ada di matriks pertama, itu harus sama dengan baris yang ada pada matriks kedua. Kalau keduanya ini sama, baru bisa dikalikan. Kalau kita lihat di sini, A sama B, kolomnya sama barisnya itu sama. Dia itu L, di sini itu juga L. Nah, kalau sama kayak gini, di sini L, artinya bisa dikalikan. Kalau nggak sama, nggak bisa. Kayak gitu. Nah, terus sisanya, jadi kan di sini nyisa M, terus di sini nyisa N. Nah, yang hijau ini, itu adalah ukuran dari hasil matriksnya. Jadi, C itu kan A dikali B. Nah, ukuran dari matriks C ini nanti itu hasilnya M dikali N. Makanya dia bilang di sini C adalah suatu matriks berukuran M dikali N. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Paham, Bang. Oke, kalau paham, terus di sini ada sifat-sifat dari matriksnya ya. Ini tinggal dikali masuk aja. Ini dikali ke C, ini dikali ke C juga ya, hasilnya kayak gini. Ini sama aja, ini sama. Ini terus kalau kita nemuin bentuk perkalian 3 kali ya, 3 kali kayak gini matriksnya, ini bisa kita kerjain depannya dulu, atau bisa kita kerjain belakangnya dulu. Ini 0, matriks dikali 0 hasilnya 0. Nah, terus ini transpos. Nah, kalau kita nemuin transpos kayak gini, A dikali B, itu hasilnya kebalik gitu, dibalik. B transpos dikali A. Ini sifatnya yang kayak gini. Nah, oke, coba kita masuk aja ke soalnya kayak gimana. Nah, terus sebelum masuk ke soal, di sini ada matriks identitas. Kalau matriks identitas itu, gampangnya kita ingat aja, diagonalnya itu 1 gitu. Di sini itu ada 1, di sini juga 1 gitu. Itu matriks identitas. Nah, coba kita kerjain soal nomor 4. Sebentar. Nah, di sini nomor 4 ya. Misalkan A adalah matriks berukuran 2 kali 3. Kita coba jawab dulu di sini. Jawab nomor 4. A itu berukuran 2 dikali 3. Dan B adalah matriks berukuran 3 kali 2. B itu 3 kali 2. Tunjukkan bahwa A dikali B transpos itu hasilnya B transpos dikali A transpos. Nah, jadi di sini kita coba lihat dulu ya. Di sini A dikali B. Ini kan A kali B ya. Kita coba lihat dulu. Yang A ini dia berukuran 2 kali 3 kan. A itu 2 kali 3. Yang B itu 3 kali 2. Nah, syaratnya tadi kalau pengen dikali, ininya harus sama nih. Kolom pada matriks yang pertama itu harus sama dengan baris pada matriks pertama. Maksudnya kolom pada matriks yang pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi kita lihat ini. Kita bikin kayak gini aja nih biar enak melihatnya sama atau enggaknya. Nah, ini kan sama ya. Artinya A sama B ini bisa dikalikan. Nah, terus di sini sisanya nih. Sisa ini sama ini itu adalah ukuran dari hasil matriks yang dikalikan. Jadi A dikali B itu hasilnya, jadi A kali B itu menghasilkan matriks yang berukuran 2 dikali 2. Kayak gitu. Nah, terus kalau AB transpos, AB ini dalam kurung ya, AB transpos, ini kan dibalik ya.
Ini kan dibalik. Jadi hasilnya tetap aja 2 kali 2. Tapi kalau misalkan ini, misalkan 2 kali 3 gitu. Terus ditranspos jadinya hasilnya 3 kali 2. Cuman karena ini sama, 2 kali 2, dia hasilnya tetap 2 kali 2 kayak gini. Kita udah dapat ukuran dari hasil perkalian matriks yang ini, terus kita coba cari yang B transpos dikali T transpos. Nah, ini kalau ditranposin, A transpos ya, itu ukurannya menjadi 3 dikali 2. Yang ini, yang B transpos, itu ukurannya jadi 2 kali 3. Nah, terus dia bilang gini, B transpos ya, B transpos dikali A transpos. Nah, yang B itu ukurannya 2 kali 3, yang A transpos itu ukurannya 3 kali 2. Nah, terus kita lihat, ini udah sama ternyata sama yang ini. Udah sama kan, 3 sama 3. Oke, berarti B transpos dikali A transpos itu bisa dikali gitu. Nah, terus ini kan ukuran dari hasil perkaliannya. Yang ini. Jadi kita dapat bahwa B transpos dikali A transpos akan menghasilkan matriks yang berukuran 2 kali 2. Nah, karena ini sama yang ini, nah berarti terbukti gitu. AB transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Kayak gitu. Untuk nomor 4 kayak gitu jawabannya. Kan dia cuma minta tunjukkan aja, minta buktiin. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Bang. Gimana? Bisa? Yang lain gimana? Ya, Bisa nggak? Bisa, Bang. Saya. Nah, terus kita coba nomor 5 nih. Nomor 5, misalkan A adalah matriks berukuran 3 kali M. Jadi A itu matriks berukuran 3 kali M. Dan B adalah matriks berukuran N dikali 5. B itu N dikali 5. Tentukan nilai M dan N sehingga perkalian matriks berikut terdefinisi. Jadi maksudnya itu cari nilai M sama N supaya perkaliannya itu bisa dilakukan antara A sama B ini. Jadi kita coba lihat yang A dulu. Yang A itu kan A dikali B. Nah, kita lihat ordonya. Yang A itu 3 dikali M. Yang B itu N dikali 5. Nah, supaya dia terdefinisi atau bisa dikalikan, nilai M yang ini itu harus sama dengan N yang di sini. Jadi, supaya terdefinisi, nilai M itu harus sama dengan nilai N. Jadi, dia harus sama. Nah, terus besarnya nilai M sama N itu berapa? Gitu. Jadi, M sama N itu besarnya harus lebih besar dari 0. Harus 1 atau 2, dan seterusnya. Dia nggak boleh. Matriks itu nggak boleh bernilai 0, ordenya nggak boleh bernilai 0, nggak boleh bernilai minus ordenya. Coba bayangin gimana orde matriks yang bernilai minus. Nggak ada kan? Jadi harus di atas 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk yang A. Terus buat yang B tadi, yang ini ya, B dikali A. B dikali A, yang B itu N dikali 5. Terus yang A-nya itu 3 dikali M. Nah, kita lihat ya bahwa di sini M, di sini 5 maksudnya, terus di sini 3. Ini kan beda ya. Ordenya udah beda di sini, udah kelihatan banget nih. Di sini 5, di sini 3. Nah, karena dia udah beda, udah kelihatan beda, maka yang B ini nggak bisa kita kalikan. Jadi dia tidak terdefinisi. Kayak gitu. Nah, karena ini sebentar lagi bakal keluar dari Zoom-nya ya, nanti join lagi ya.
Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan?